Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak. Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu, di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Beredar kabar di Maluku, TKA Cina kibarkan bendera Tiongkok. Di Halmahera, Maluku Utara memaksa menurunkan sebuah bendera asing yang dikibarkan pada acara peresmian smelter di Pulau Obi. Tindakan dari anggota TNI sebagai teladan dalam menjaga keutuhan NKRI dan kewibawaan bangsa Indonesia. Beredar di media sosial Facebook terkait narasi yang menyebut adanya pengibaran bendera Tiongkok di Maluku Utara karena tidak takut terhadap rezim Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kabar yang menyebut bendera negara Tiongkok berkibar di Maluku Utara dikarenakan ketidaktakutannya terhadap rezim Joko Widodo Ma'ruf Amin. Unggahan tersebut pertama kali dibagikan oleh salah satu pengguna Facebook dengan mencantumkan tautan sebuah artikel. Artikel yang dibagikan pengguna Facebook bernama Ananda Naris membagikan tautan artikel itu dengan narasi sebagai berikut. Ya, gimana lagi, Indonesia hutangnya banyak sama Tiongkok, makanya Tiongkok nggak takut sama pemerintahan sekarang. Demikian tulis akun Ananda Aris. Dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, melalui situs resminya, media nasional tersebut melaporkan bahwa bendera Tiongkok sempat berkibar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara saat peresmian smelter PT Wanatiara Persada. Namun bendera itu akhirnya diturunkan oleh Marinir TNI Angkatan Laut. PT Wanatiara Persada langsung menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Penurunan bendera asing ini dilakukan karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1958 tentang Lambang Negara. Pelanggaran tersebut antara lain, bendera asing dikibarkan sejajar dengan bendera merah putih, ukuran bendera asing lebih besar ketimbang bendera Indonesia, serta dikibarkan di tempat umum. Perlu kami informasikan bahwa dari kronologis penurunan bendera Republik Rakyat Cina di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, memang benar terjadi. Pengibaran bendera Republik Rakyat Cina yang dikibarkan itu adalah ada dua lokasi, yaitu pertama di dermaga PT Wanatiara Persada dan satunya di lokasi perusahaan PT Wanatiara Persada yang orang Cina mengecat yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia, tapi di Indonesia sendiri banyak menganggur, sementara orang Cina datang jadi tukang cat di Indonesia dengan gaji mahal. Dia berhenti karena di video, dia tahu kalau di video maka dia berhenti. Sementara cat-catannya belum merata. Seorang warga negara asing asal Cina yang bekerja di sebuah perusahaan nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara mendadak viral
Pria yang disebut-sebut bernama Mr. Wang itu diduga memiliki kartu tanda penduduk palsu dengan nama Wawan Saputra Razak. Di dalam KTP elektronik itu pemirsa tertulis nama Wawan Saputra Razak lahir di Shanxi, Cina pada 13 Juli tahun 1964. Ia berdomisili di Kendari, Sulawesi Barat. Masa berlaku KTP elektronik mulai Februari 2020 hingga seumur hidup. Tak hanya KTP, WNA asal Cina itu juga diduga memalsukan kartu keluarganya. Pihak Dinas Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Kendari menegaskan nomor induk KTP atas nama Wawan Saputra Razak tidak tercatat dalam verifikasi database Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Dugaan adanya pemalsuan KTP oleh WNA Cina tersebut telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara. Kemarin dapat surat dari Kodim, minta klarifikasi keabsahan daripada KTP yang atas nama Wawan Saputra Razak. Gitu. Datang ke sini, ya kita kan di sini punya ada nama itu ADB untuk mencek NIK itu sesuai permintaan untuk keabsahan. Setelah dicek, memang yang bersangkutan itu tidak pernah melakukan perekaman biometrik. Perekaman biometrik itu pada saat urus KTP ada sidik jari, ada pakai iris mata. Itu tidak ada dalam bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perekaman. Tidak pernah melakukan perekaman berarti database yang bersangkutan itu tidak. Kasus dugaan KTP palsu yang digunakan oleh seorang TKA asal Cina kini sudah dalam proses penyelidikan polisi. Saat ini petugas dari Polda Sulawesi Tenggara telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga terlapor. Terlapor kami periksa di daerah Konawe Utara, kami ambil langkah cepat karena ini kasus terkait warga negara asing sehingga kami antisipasi agar segera dapat kami tuntaskan. Proses penyelidikan ini nanti akan kami rilis setelah lengkap semua saksi-saksinya, teman-teman. Dan untuk informasi terkini dari dugaan kepemilikan KTP palsu oleh seorang WNA asal Cina, sudah bergabung bersama kami Wali Kota Kendari, Bapak Sulkarnain Kadir. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sulkarnain. Kita ingin tahu Pak, bagaimana asal mula diketahui kepemilikan KTP yang diduga palsu ini Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Jadi terkait dengan dugaan KTP palsu yang dimiliki oleh Saudara Wawan Saputra ini, saya sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil sejak 1 minggu yang lalu. Oleh karena itu, saya perintahkan untuk kemudian ini diproses secara hukum lewat Polda Sulawesi Tenggara. Tetapi juga sebagai langkah antisipatif pemerintah kota, saya juga sudah memerintahkan kepada Inspektorat Kota Kendari untuk melakukan pengecekan internal. Jangan sampai ada jalur-jalur yang kita tidak pahami yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang mungkin bisa saja menembus sistem kependudukan kita yang ada. Tapi laporannya masih sementara diproses. Ya Pak, ini kan asal mulanya ketahuan dari laporan Dukcapil. Nah, kita ingin tahu bagaimana Dukcapil bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah KTP palsu. Apakah sebelumnya mungkin ada razia yang dilakukan atau bagaimana ini akhirnya bisa terungkap dan Dukcapil mengetahui? Iya, jadi awal mula ini yang dilakukan oleh Kodim 1417 Kendari. Jadi kami juga berterima kasih kepada Pak Dandim dengan jajarannya. Awal mulanya dari sana. Kemudian pada saat dilakukan sidak ya, begitu sidak oleh pihak Dandim, ditemukanlah Saudara Wawan ini, kemudian dia menunjukkan KTP. Dari data yang disaksikan di situ, memang ada kecurigaan karena pertama kelahirannya itu ya menunjukkan bukan di wilayah negara Republik Indonesia, sehingga ini menimbulkan kecurigaan. Ditelusurilah. Kemudian kami menerima tanggal 28 April dari Dandim aduan untuk melakukan klarifikasi tentang data, cross check tentang data ini. Dari sana sumber awal dari diketahuinya bahwa ada KTP katakanlah palsu ya yang sekarang ini sedang diinvestigasi oleh pihak Polda. Sepengetahuan dari pemerintah, sudah berapa lama sebenarnya Mr. Wang ini tinggal di Kendari dan urusannya untuk apa Pak? Jadi kalau berdasarkan data KTP maupun KK itu kalau kita lihat tanggal terbitnya di dokumentasi itu pada tanggal 24 Februari 2020.
Berarti kalau kita mengacu pada data itu berarti sekarang kurang lebih ada 3 atau 4 bulan yang bersangkutan itu berdomisili di Kendari. Berdomisili di Kendari, apa tujuannya apa? Apakah bekerja di salah satu perusahaan di sana atau mungkin kabarnya juga memiliki istri di Kendari, Pak? Iya, kalau berdasarkan data KK tanda petik palsu ya, yang sekarang kita duga sedang melakukan investigasi, itu dia memiliki istri dan 2 orang anak kalau saya tidak salah dalam datanya ini, sehingga ini masih sementara dalam penyelidikan, kira-kira lewat prosedur mana dia mendapatkan KK dan KTP ini yang sedang kita telusuri. Kuat dugaan, Pak, ketika memiliki KTP dan juga KK palsu, tapi pemerintah bisa dikatakan sejauh ini kan baru mengetahui kasus ini. Ya, jalur apa yang digunakan Mr. Wang ini? Inilah yang sementara diinvestigasi. Kita juga kan tidak menutup diri bahwa bisa saja mungkin dengan tawaran-tawaran tertentu mekanisme pencatatan kita di Dinas Catatan Sipil ini dimanfaatkan oleh oknum ini. Tetapi ini masih dalam investigasi, makanya saya perintahkan kepada inspektorat untuk melakukan. Kalau sampai ditemukan ada oknum, katakanlah baik itu ASN maupun non-ASN yang bekerja sama dengan yang bersangkutan untuk mendapatkan KTP palsu maupun KK palsu ini, karena memang tidak terdata dalam data induk kependudukan kita, maka tentu kita akan memberikan tindakan tegas gitu, dan akan ada sanksi tegas yang disertakan kepada oknum yang bersangkutan kalau sampai ada. Pak, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, Pak. Bekerja di mana Mr. Wang ini di Kendari, Pak? Dan apakah dia bisa berbahasa Indonesia? Kalau dalam, mohon maaf ya, karena saya tidak pernah berinteraksi langsung dengan yang bersangkutan, sehingga saya tidak bisa memberikan informasi apakah yang bersangkutan bisa berbahasa Indonesia atau tidak. Tetapi kalau dalam KTP-nya ini memang pekerjaannya itu wira swasta. Kita tidak menemukan ada informasi tambahan terkait dia bekerja di mana, tapi di KTP-nya ini wira swasta. Baik, terima kasih Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir atas informasinya. Baik. Kita tunggu hasil investigasinya nanti, Pak. Sudah.